Selamat pagi seluruh jemaat sekalian dan yang di rumah juga. Ya. Hari ini saya ditanya mau khotbah topik apa? Saya ambil dari Efesus pasal 4 ya. Ayat 11 sampai 15. Ini satu kalimat. Rasul Paulus itu ciri khasnya kalimatnya panjang. Ya. Kalimatnya panjang, satu kalimat. Bisa sampai 4-5 ayat. Satu kalimat. Saya bacakan saja. Dari ayat 11 katanya. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, masih koma ini ya, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Satu kalimat sampai ayat 15. Oke, di ayat yang ke-12 di situ ya. Di ayat yang ke-13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Ya, mencapai kesatuan iman. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kasih-Mu yang amat besar. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang kami nikmati tiap-tiap hari. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan menuntun kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang ada senantiasa, sehingga menjadi pelita bagi kaki kami, suluh bagi jalan kami. Terima kasih dengan kehadiran jemaat satu di Jakarta di sini Tuhan, yang dimana kami boleh berkumpul terus sebelum hari dimana mungkin kami tidak bisa berkumpul lagi. Tapi selama kami masih bisa berkumpul Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Inilah jemaat yang ingin memuliakan nama-Mu, jemaat yang ingin memberitakan firman-Mu, menjalankan semua yang Engkau perintahkan. Tolong kami Tuhan, agar kami senantiasa, agar kami terus bisa berkumpul dan melaksanakan kehendak-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Minggu keempat bulan Juni, berarti ya kurang lebih 1-2 bulan lagi, kita punya gereja akan memasuki tahun 27. Jadi akan ulang tahun yang ke-27. Ya. Panitia sudah mulai sibuk ya, dan mendaftar orang yang umur 60 tahun ke atas ternyata bertambah banyak. Luar biasa ya. Saya saja tidak berasa gara-gara COVID, ya tidak berasa gara-gara COVID, bukan tambah umurnya karena COVID gitu. COVID-nya tetap, tapi tidak berasa sudah 63. COVID hampir 3 tahun ya. Bayangkan, cepat sekali waktu berlalu. Nah, sebagaimana biasa, setiap kali mendekati ulang tahun gereja, saya berkhotbah tentang gereja. Betapa pentingnya sebuah gereja. Sebenarnya bukan bagi Tuhan, tapi bagi kita. Betapa pentingnya sebuah gereja bagi anak cucu kita, seterusnya bagi anak cucu kita. Seandainya tidak ada gereja, masing-masing pergi beritakan Injil ke Papua, orang percaya Tuhan Yesus doa pulang, ya, ke Kalimantan sana khotbah, orang percaya Tuhan Yesus pulang dan tidak bikin gereja, di Jakarta juga ya khotbah pulang, maka kekristenan mati dalam satu generasi ini. Ya, pasti mati.
ya, dia pasti ini tidak bisa bertumbuh lagi. Dia layu sendiri pasti. Nah, kekristenan bisa roll over, bisa terus, bisa berkembang, bisa melanjutkan hidupnya. Kekristenan bisa beregenerasi dari satu generasi ke generasi berikut. Itu adalah jika ada gereja. Jika orang bukan hanya bertobat percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi ada berkumpul. Nah, di dalam berkumpul inilah terjadi proses regenerasi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, setiap kali kalau saya melihat anak-anak nyanyi, tadi dua ya, putri yang manis-manis ya, main piano, ya nanti akan giliran mereka lagi yang main ngiring kebaktian ya. Kita lihat terus ini proses regenerasi ya. Dulu hanya segelintir orang, ya ingat tahun 95 kita mulai ya, sampai pindah-pindah 2 tahun pindah 6 kali, saudara. Betapa sulitnya pada waktu itu, sampai berhenti atau pindah ke sini, baru kita berhenti. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kemudian Tuhan memberkati dan akhirnya berkumpul makin banyak. Dan bukan hanya di sini kita bertumbuh sebenarnya. Yang kita catat pertumbuhan kita di sini itu 1 tahun tambah sekitar 10 sampai 15 orang. Sehingga selama 26 tahun ya, kita sudah lebih dari 300 orang ya. Tercatat sebenarnya anggota kita hampir 400-an orang. Jadi 1 tahun rata-rata bertambah 10 sampai 15 orang. Tapi ya, bukan hanya jemaat di sini saja. Tahukah Anda lebih dari 60 gereja sudah berdiri di seluruh Indonesia. Dari mahasiswa yang kita hasilkan, mereka keluar dan mereka memberitakan Injil kemana-mana. Bukan cuma memberitakan Injil orang percaya, tetapi juga orang berkumpul dan membentuk jemaat. Ada banyak yang sudah lumayan besar dan mereka juga sudah lumayan mampu, sehingga mereka ikut belajar untuk mengutus. Ya, ikut belajar untuk mengutus. Jadi bukan hanya Grave saja sekarang yang mengutus, tetapi ada jemaat yang lain yang sudah dewasa, seperti GBA Kebenaran yang di Bekasi, ya sudah lumayan besar. Kemudian Geramata yang di Serpong juga sudah lumayan besar. Mereka sudah belajar untuk mengutus. Ada penginjil yang menjadi tanggung jawab mereka, mengutus ke daerah Palembang, ya ada mengutus ke berbagai daerah. Nah, puji syukur kepada Tuhan. Semua ini dimulai dari orang percaya, bertobat, percaya, kemudian berkumpul. Ya, berkumpul. Kalau tidak berkumpul, maka tidak terjadi berjemaat. Ya, kalau masing-masing sudah percaya Tuhan, lalu kita tinggal di rumah masing-masing, itu tidak berkumpul, maka tidak ada jemaat. Ya, kalau tidak ada jemaat, maka proses regenerasi tidak berjalan. Kita tidak akan melihat anak-anak bernyanyi, main piano, dan lain sebagainya. Kita tidak akan melihat itu. Dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau tidak ada gereja, bagaimana kita bisa bersaksi kepada saudara kita? Bagaimana Anda memenangkan anak-anak Anda dan lain sebagainya? Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau Anda sudah duduk di sini 2-30 tahun, maka kita bisa melihat bagaimana proses regenerasi terjadi. Betapa indahnya, betapa baiknya ketika kita lihat ya, orang-orang muda tumbuh di gereja dan mereka sangat beriman, mereka sangat kuat ya. Tadinya kecil ditarik-tarik orang tua di bawah, ayo cepat, ayo. Dan kemudian setelah tumbuh jadi dewasa, mereka menjadi sangat antusias, bersemangat dan lain sebagainya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya dulu Grave ada banyak aktivitas, tapi 2-3 tahun terakhir ini aktivitas kita betul-betul berhenti ya, berhenti total. Dan sekarang kita kembali lagi. Nah, oleh sebab itu sangat indah sekali ya. Pada ulang tahun yang ke-27 ini kita harap COVID betul-betul sudah diselesaikan ya, nggak ada masalah lagi.
Dan kita berdoa supaya selesai lebaran ini angka COVID tidak naik melainkan turun. Maka ya nanti pemerintah umumkan sudah menjadi endemi, tidak pandemi lagi. Nah, waktu itu kita akan bikin banyak kegiatan lagi ya. Karena apa? Orang muda suka kegiatan. Orang muda itu tidak mau diam. Orang muda lebih mau ada aktivitas, banyak aktivitas. Dan semuanya itu bisa menyemangatkan orang muda. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, di sini di dalam surat Efesus, Rasul Paulus paling banyak menyinggung soal jemaat. Betapa pentingnya jemaatnya. Di sini di pasal 1 ayat 23, pasal 1 ayat 23 di sini ya. Di situ dikatakan jemaat yang adalah tubuhnya, lihat kan. Jemaat yang adalah tubuhnya yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi disinilah ayat kita dapatkan bahwa jemaat itu tubuh Tuhan Yesus Kristus. Saya belum lama ini baru katakan kepada saudara bahwa di dunia ini ada dua hal yang sangat merepresentasikan Tuhan. Ada dua ya. Yang pertama itu adalah Alkitab, firman Tuhan. Alkitab, firman Tuhan ya. Ini perkataan Tuhan, ini firman Tuhan. Dan yang kedua adalah jemaat, yaitu tubuh Tuhan. Jadi perkataan Tuhan dan tubuh Tuhan, dua ini. Nah, dua ini juga lah yang paling dibenci oleh iblis. Paling dibenci oleh iblis. Salah satunya berhasil digagalkan, salah satunya berhasil diserang, berhasil dikalahkan, maka itu akan membawa cedera yang sangat besar kepada kekristenan. Maka itu serangan iblis yang paling dahsyat itu adalah terhadap Alkitab. Ini serangan iblis yang paling dahsyat. Dan yang kedua adalah serangan iblis terhadap jemaat. Serangan iblis terhadap jemaat. Serangan iblis terhadap Alkitab. Ya, kita lihat, wow ya. Serangan iblis terhadap Alkitab sebenarnya dari sejak awal-awal kekristenan. Sejak awal-awal kekristenan, di mana orang Kristen yang punya akal sehat, memiliki pengertian pemahaman yang benar, tahu pada waktu itu, sesudah abad yang ke-1 lewat, di mana Rasul Yohanes sudah mati, gitu. Jadi Rasul yang terakhir mati. Maka abad yang kedua sebenarnya itu disebut the collection century. Ya, itu adalah abad koleksi. Jadi jemaat pada abad yang kedua itu sepertinya ya berlomba-lomba untuk mengoleksi tulisan Rasul. Untuk mengoleksi tulisan Rasul. Karena apa? Karena Rasul sudah tidak ada. Rasul tidak ada patokan kebenaran ya, yang adalah Rasul pada zaman itu sudah tidak ada. Rasul Yohanes sudah mati, tidak ada. Ya, tidak ada lagi yang bisa dijadikan sumber untuk bertanya. Menjadi patokan otoriti, tidak ada lagi. Maka pada abad yang kedua terjadilah satu antusiasme, satu usaha yang sangat besar sekali untuk mengoleksi tulisan Rasul. Mengoleksi tulisan Rasul. Jadi itulah sebabnya mengapa di dalam Alkitab kita ada 27 kitab. 27 kitab. 27 kitab ini banyak orang tidak tahu mengapa dia 27 kitab. Kenapa tidak 26? Kenapa tidak 28? Mengapa bisa 27 saja? Ini adalah karena yang jadi patokan koleksi, yang dijadikan dasar firman Tuhan yang pertama itu adalah tulisan Rasul. Oleh sebab itu semua tulisan Rasul dikumpulkan. Tulisan Rasul pokoknya. Dan yang kedua yaitu tulisan yang di backup oleh Rasul, Oke? Betul ya. Injil Lukas bukan Rasul. Markus juga bukan Rasul. Tetapi di backup oleh Rasul. Anda baca tulisan Lukas pasal 1 dari beberapa ayat pertama, Lukas berkata, setelah menyelidikinya dengan seksama kepada mereka-mereka yang dari mulanya adalah saksi mata. Maksudnya siapa? Rasul-rasul. Jadi rasul-rasul lah yang menjadi saksi mata. Lukas itu hanya mencatat saja. Hanya mencatat. Nah, hasilnya Injil Lukas. Gitu. Kemudian Markus. Markus ini bukan rasul juga. Mengapa Injil Markus masuk? Mengapa Injil Markus masuk?
adalah karena Markus menulisnya berdasarkan tuturan dari Petrus. Anda baca di dalam surat Petrus, Petrus ada berkata, Markus ada bersama dengan saya di sini. Ya, anakku Markus katanya. Jadi setelah Petrus tua, ternyata Markus melayani bersama dia sebagai junior begitu, sehingga ya Petrus banyak bercerita kepada Markus tentang pengalamannya bersama Tuhan, ya tentu diinspirasikan, maka muncullah Injil Markus. Masih ada dua lagi yang tidak ada latar belakang rasulnya, yaitu surat Yakobus dan surat Yudas. Nah, mengapa dua surat ini masuk ke dalam kanon Alkitab Perjanjian Baru? Adalah yang tadi ditulis oleh rasul, di-backup oleh rasul, dan yang ketiga sebenarnya di-proofread oleh rasul. Maksudnya di-proofread oleh rasul itu apa? Itu artinya surat itu atau tulisan itu beredar di gereja-gereja selama rasul masih hidup. Jadi rasul ikut pernah membacanya dan tidak pernah menentangnya. Sehingga surat itu diakui, diinspirasikan karena sudah diiyakan, sudah diterima, diaminkan oleh rasul yang pernah membaca dan hidup waktu itu. Maka Yakobus dan Yudas, sebenarnya Yakobus bahkan disinyalir umurnya jauh lebih tua dari banyak kitab yang lain, karena itu adalah sangat awal sekali. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, maka muncullah 27 kitab yang tidak mungkin salah lagi. Ini adalah kanon firman Tuhan, ini adalah Alkitab. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimanakah cara iblis menyerang 27 kitab ini? 39 kitab Perjanjian Lama tidak banyak dipertentangkan. Mengapa? Karena 39 kitab Perjanjian Lama yang ada di tangan kita hari ini, sesungguhnya itu adalah 39 kitab yang diakui orang Yahudi sampai hari ini adalah firman Tuhan. Maka tidak begitu banyak pertentangan. Dan selain dari itu, ya kita lihat bahwa rasul-rasul semuanya mengutip kitab Perjanjian Lama, mengutip dari 39 kitab ini. Nah, itulah sebabnya mengapa kita tidak bisa terima yang oleh gereja Katolik membawa masuk 12 kitab antara Maleaki dan Maleaki dan Matius yang mereka sebut Deuterokanonika gitu. Kita bilang bahwa kitab Makabe, Yudit, Tobit, segala macam itu bukan firman Tuhan. Mengapa? Kita tidak membaca di dalam Injil kah, di surat-surat kah, bahwa para rasul pernah mengutip Makabe, pernah mengutip Yudit, Tobit, segala macam. Tidak pernah. Dan yang nomor 3, yang paling inti sekali adalah Tuhan Yesus sendiri tidak mengakui itu. Tuhan Yesus sendiri tidak mengakui. Dari mana kita tahu itu? Adalah dari Injil Lukas pasal yang terakhir ya. Di Injil Lukas pasal yang terakhir, Tuhan Yesus hanya menulis 3 kelompok kitab yang ada menulis tentang dirinya, yaitu di dalam Lukas 24 pasal terakhir di ayat yang ke-44. Di ayat yang ke-44 di sini kan, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa. Nah, ini dalam kitab Taurat Musa. Kemudian apalagi katanya? Ya, dan kitab nabi-nabi. Ini nabium. Ya, kitab nabi-nabi yang 19 kitab, dan kemudian dia bilang dan kitab Mazmur yang 12 kitab. Jadi 39 kitab ini diakui oleh Tuhan Yesus. Maka tidak mungkin bisa salah lagi kalau Tuhan Yesus mengakuinya. Nah, dengan demikian maka 39 kitab Perjanjian Lama, 27 kitab Perjanjian Baru disegel mati. Inilah firman Tuhan. Kita tidak bisa terima yang Katolik masukkan antara Maleaki dan Matius, yaitu Deuterokanonika. Dan ya, kita tidak bisa terima bahwa ada tradisi yang bisa sejajar dengan Alkitab. Tidak bisa terima. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang
Berkata Pak Suhento, mengapa Anda berani berkata demikian? Bahwa gereja yang benar, gereja yang paling benar, bukanlah gereja di Yerusalem. Sama sekali bukan gereja yang di Yerusalem. Kalau kita lihat, gereja yang benar adalah gereja yang mengikuti Alkitab yang sudah terkanonkan. Jadi jemaat yang saya kasih dalam Tuhan maupun yang di rumah, jemaat yang di Yerusalem, mengapa bukan jemaat yang paling benar? Karena jemaat itu ada, jemaat itu terkumpulkan pada saat di mana Alkitab ini belum selesai, saudara. Pada saat di mana sepertinya ini satu produk, ya mungkin elektronik, dijual, belum ada manual bagaimana cara pemakaiannya. Belum ada manualnya. Jadi Alkitab belum selesai ditulis. Oleh sebab itu ada banyak try and error yang dilakukan. Oleh sebab itu kita bisa baca di Kisah Rasul pasal 21, Yakobus masih suruh Paulus untuk pergi ke bait Allah melakukan acara pentahiran. Wah, ini fatal sekali, saudara. Apakah kita hari ini masih perlu pentahiran di mana bait Allahnya, imam dan lain sebagainya untuk melakukan pentahiran? Gitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, oleh sebab itu saya selalu berkata bahwa diizinkannya oleh Tuhan bait Allah yang di Yerusalem itu dihancurkan, ini adalah good things, ya. Ini adalah sesuatu yang baik. Sebab kalau bait Allah itu tidak dihancurkan, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, maka kekristenan akan belang-belang kayak zebra. Maka kekristenan tidak jelas hitam atau putih, abu-abu. Mengapa? Karena pengaruh Yudaisme begitu besar, begitu kuat, ya, sehingga kekristenan tidak bisa murni, pasti akan tercampurkan Yudaisme. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, oleh sebab itu Tuhan izinkan supaya bait Allah dihancurkan. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan di situ. Dan bukan cuma dihancurkan, ditaruh sebuah gedung supaya tidak bisa diutak-atik. Oh, kalau tidak ada gedung itu, pasti tak kapan-kapan sudah dibangun kembali bait Allah dan sudah bikin ngawur, tau nggak? Ya. Karena apa? Sekarang saja di Timur Tengah banyak gedung didirikan itu ngawur-ngawur punya semuanya. Ngawur-ngawur punya. Sampai di bukit, di satu bukit itu, ya saya ingat waktu kami pergi ke sana, itu guide tournya bilang apa? Katanya, di sini doa paling didengar oleh Tuhan. Silakan masuk, dikasih setengah jam katanya doa di sini. Terus saya nggak mau masuk gitu, berdiri di bawah pohon. Ya. Pak Irwan, kami tidak mau masuk. Jadi guide tournya, Pak Suhento kok nggak mau masuk? Saya bilang nggak, doa di Jakarta sama aja. Saya bilang gitu. Ini kan ngawur ya toh. Bahwa doa di situ lebih didengar dan lain sebagainya. Dan banyak hal kacau-kacau, ya, banyak hal kacau-kacau. Mereka baptis ulang di Sungai Yordan, kawin ulang di Kanan. Tadi gimana kacau sekali ya toh. Tempat Yesus dilahirkan di gereja Nevi TV itu ya. Itu semua orang cium bintang itu, cium non itu pasti baunya minta ampun-ampun itu ya toh. Kamu bisa bayangkan ya, saya ketawain mereka yang cium-cium itu ya, itu ludah orang sudah berapa banyak lengket di situ, kau pula cium-cium di situ lagi ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita orang Kristen yang memakai akal budi, ya, kita memakai akal budi. Saudara, kita tidak mau ya, terlibat hal-hal yang demikian. Kita harus tahu bahwa apa? Sejak kekristenan sangat awal, dua ini diserang oleh iblis amat sangat. Ya, dua ini, yaitu apa? Bahwa Alkitab otoritas tertinggi, tidak boleh ada otoritas lain lagi selain Alkitab, tidak boleh. Nah ini yang masih banyak kacau. Ya, oleh sebab itu banyak gereja mereka selain ada penambahan, terang-terangan penambahan kitab, deuterokanonika kan. Deutero artinya kedua, kanonika itu kanon. Ya, jadi deuterokanonika artinya kanon yang kedua. Nah, kanon yang kedua, kita bilang tidak bisa, ya loh. Kita tanya kepada mereka dari gereja yang memakai itu, mengapa kalian berdoa untuk orang yang sudah mati? Kita bilang kami tidak berdoa untuk orang yang sudah mati. Kita berdoa untuk orang yang masih hidup. Yang sudah mati itu sudah settle, ya. Yang sudah mati itu sudah tidak bisa diapa-apakan ya. Kenapa kalian berdoa untuk orang yang sudah mati? Tahu nggak? Mereka menjawab, itu ada contohnya di dalam kitab Makabe kalau tidak salah, kalau bukan Tobit. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus,
Nah, berarti itu mengacaukan. Di 66 kitab yang menjadi kanon kita, tidak ada contoh maupun perintah kita berdoa untuk orang yang sudah mati. Tetapi di Deuterokanonika itu ada. Jadi itu mengacaukan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan cuma itu. Bukan cuma menyerang dengan menambahi Alkitab, ya, menjadi tidak dalam ukuran yang sebagaimana mestinya 66 kitab, artinya sudah ada plus. Yang lebih hebat lagi itu sebenarnya adalah penambahan tradisi. Tradisi, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tradisi luar biasa sekali mempengaruhi kekristenan. Tradisi merusak secara perlahan-lahan ya. Kalau kita telusuri di daerah Timur Tengah di sana, maka mereka akan membawa kita untuk banyak penjelasan yang tidak ada di dalam Alkitab. Tidak ada di dalam Alkitab, ya. Lucu sekali, dong. Mereka bikin ini, loh. Pada waktu Guide Tour tahu saya hamba Tuhan dan sangat menguasai Alkitab, dia mulai malu-malu sama saya waktu di Israel gitu. Dia mulai malu-malu sama saya waktu dari Bukit Zaitun mau turun ke Yerusalem, dia bilang, dia bilang sama saya, Pak, dia bilang, Yesus sebenarnya nggak lewat jalan ini. Hah? Saya bilang, gimana ya? Dia bilang, Yesus itu sangat menghormati kuburan, dia tidak mungkin lewat sini. Dia lewat mana? Dia lewat agak sebelah sana. Nah, lalu kenapa kamu jelasin orang Yesus lewat sini? Ya semua orang bilang gitu, kita ikut aja. Begitu. Lah, sebenarnya dia bohong dong. Ya. Coba bayangkan. Semuanya lucu sekali waktu pergi lihat kubur Tuhan Yesus. Kubur Tuhan Yesus, kenapa ada di tengah-tengah Yerusalem? Saya buka Alkitab, saya bilang, Pak, itu kalau menurut Alkitab, itu di luar kota. Mesti keluar dari tembok. Oh ya, dia bilang, ya besok kita pergi. Dia bilang, yang satu itu yang benar. Dia bilang, yang ini, ya ini kata orang di sini, ini Katolik punya. Ah udah kita di sini aja. Wala. Jadi ini bohongan semuanya. Ya. Banyak dia buat bohong-bohongan punya, saudara. Ya. Nah besoknya kami pergi ke, ini yang baptis bilang punya. Yang baptis. Oh, saya bilang, ini baru namanya Bukit Golgota. Oh, di sini. Oh, yang kemarin itu di tengah kota itu Katolik punya. Dijaga oleh Katolik di situ, saudara. Dijaga. Dan pakai apa dong? Wih, dia punya suster hitam-hitam, nggak ada setitik pun putih, tau nggak? Di dalam gua yang gelap lagi. Saya tabrak, ya kagetnya saya bukan main-main. Ya ampun, saya hampir loncat tabrak itu gua yang gelap begitu kan. Katanya begitu. Jadi padahalnya nggak ada. Yesus tidak mungkin kubur di situ. Besoknya kami dibawa. Ini yang baptis punya. Oh ya, ini yang di luar kota. Ini yang di bawah Bukit Golgota ini. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya, tradisi, paradosis, ya, bahasa Yunaninya, sudah banyak menyimpangkan gereja, mengikis kekristenan melalui tradisi yang setahun, 2 tahun, puluhan tahun, ratusan tahun. Sehingga apa? Pembaptisan bayi. Nah, ini adalah buahnya. Buahnya pembaptisan bayi. Luar biasa sekali ya. Pembaptisan bayi ini adalah kemenangan iblis yang luar biasa. Kenapa kemenangan iblis yang luar biasa? Ya, banyak orang sulit untuk melihat bahwa bagaimana mungkin seorang bayi dibaptis dan bisa benar gitu. Ya, pada waktu Yohanes Pembaptis membaptis orang, adakah yang bawa bayi ke sana? Ya, bahkan orang dewasa saja ke sana dimarahin dia bahwa hai ular beludak katanya. Ya, hasilkanlah buah pertobatan. Mana ada bayi? Bagaimana mungkin bayi dibawa ke sana? Nonsen. Ya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita lihat tradisi akhirnya. Tradisi itu kan ada orang nambahin sedikit, akhirnya makin jadi. Ya, tradisi itu terbentuk dari, ya, waktu saya masih kecil, kita juga bingung, ya, malam-malam kita mancing ikan, ya, malam-malam mancing ikan, kalau kena ikan buntal itu, tahu ikan buntal, itu putus kita punya pancing. Malam-malam mau pergi beli mata pancing, katanya apa? Nggak boleh. Malam-malam tidak boleh jual beli pancingan. Hah? Kenapa? Apa masalahnya? Nggak boleh, pokoknya tidak boleh. Wah, masalahnya apa? Pokoknya tidak boleh, jangan banyak tanya. Waduh.
Nah ini kan sudah ditradisikan ya, nah, sudah ditradisikan. Mungkin ya, zaman dulu betapa sulitnya lampu ya, atau tidak begitu jelas. Jadi malam-malam tidak jual jarum, tidak jual ini ya mata pancing segala macam yang tajam-tajam gitulah ya toh. Mungkin yang jualnya nenek-nenek gitu, jadi dia nggak mau, matanya kurang awas begitu ya toh. Waktu saya masih kecil juga ada banyak tradisi yang ngawur-ngawur itu tau nggak. Malam-malam kita mau makan tebu tau nggak, makan tebu. Orang tuh nggak boleh, malam tidak boleh makan tebu. Hah? Bisa apa? Pokoknya tidak boleh, jangan. Malam-malam maksudnya anak-anak makan tebu kan manis ya toh. Nah, nanti bagaimana langsung pergi tidur gitu ya. Jadi tradisi ya. Banyak itu loh, tradisi bangun itu. Anda bisa bayangkan, pernah ada satu orang menikah. Saya masuk ke rumahnya menikah, kemudian diajak lihat kamar pengantinnya, ada pisang Ambon satu tandan besar sekali itu. Saya tanya, untuk apa itu? Katanya supaya anak cucunya sebanyak itu. Walah, ini zaman KB, bang. Gimana? Anak cucunya sebanyak setandan pisang Ambon itu, ya toh, kamu bisa bayangkan. Ya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Nah, tapi ini tradisi harus dijalankan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, gereja ini menyerang Alkitab sekaligus menyerang gereja. Akhirnya ya, ini gereja disuruh jangan mengikuti sepenuhnya apa yang ditulis oleh para rasul, tetapi ikutin jalannya tradisi. Ya, ikutin jalannya tradisi. Akhirnya gereja karena tidak mengikuti apa yang ditulis oleh para rasul, padahal ini manual booknya gitu. Ini buku manual yang harus kita ikutin, tapi kemudian ikut tradisi, ya ikut tradisi makin miring, ya toh. Dan banyak hal yang tidak bisa dijelaskan dilakukan, ya toh. Tidak bisa dijelaskan dilakukan. Contohnya apa? Baptis bayi. Tidak ada orang tahu persis tepatnya itu mulainya kapan, tetapi itu adalah berjalan secara gradual. Ya, dari apa? Ya mungkin gini ya. Ini ada mitos-mitos. Mitos-mitos ini menciptakan banyak. Mitos bahwa kalau dibaptis nanti penyakitnya bisa sembuh gitu. Kalau dibaptis ya tidak diganggu-ganggu iblis ya. Kalau dibaptis, kalau mati pasti masuk surga. Nah, ini sudah kacau ini. Ini konsepnya sudah kacau. Kalau konsep sudah kacau ya, kalau konsep sudah kacau, maka ibu-ibu pikir, kalau baptis, mati pasti masuk surga. Kemudian nggak sakit-sakit, ya toh, kayak imunisasi, ya toh. Ya, ditambah lagi, ya, tidak diganggu-ganggu iblis. Maka umur dari orang dibaptis makin hari makin kecil, makin hari makin kecil. Ya akhirnya apa? Ya udah, bayi dibaptis. Jadi bayi dibaptis itu atas dasar mitos. Atas dasar mitos supaya apa? Kalau tidak diganggu-ganggu iblis, ya kemudian kalau mati masuk surga, tidak sakit-sakitan. Jadi dibaptisnya bayi ya disinyalir itu atas dasar mitos gitu. Atas dasar mitos. Ya. Nah banyak akhirnya mitos-mitos menguasai ini tradisi gereja, tradisi gereja. Wah, waktu Tuhan Yesus hidup dan zaman rasul-rasul tidak ada perayaan kelahiran Yesus, tidak ada. Tapi sesudah tidak ada rasul-rasul, mulailah merayakan kelahiran Yesus. Nah, kelahiran Yesus kapan lahirnya? Hippolytus, tercatat sejarah itu yang memunculkan mitos. Memunculkan mitos apa katanya? Mitosnya begini, Yesus dikandung saat dia mati. Jadi saat matinya, saat dia dikandung katanya. Jadi dia sendiri menetapkan Yesus mulai dikandung ya, itu 25 Maret. Ya, 25 Maret. Nah, dari 25 Maret itulah dia tambahin 9 bulan, jatuhnya 25 Desember. Ah, ini mitos. Mitos yang tidak ada kebenarannya kalau kita cek di dalam Alkitab. Tidak ada kebenaran. Tetapi ini mitos. Kemudian, nah mitos ini berkembang dan akhirnya perayaan
sebenarnya kalau menurut ensiklopedi baik Americana, Britannica dan segala macam itu, bahwa tanggal 25 Desember itu adalah hari penyembahan Dewan Matahari. Itu besar-besaran ya. Karena 25 Desember itu adalah posisi matahari ada di lintang selatan Australia ya, musim panas. Dan kemudian tanggal 25 Desember ya, bisa selisih beberapa hari, ada tidak selalu begitu. Pada tanggal 25 Desember itu matahari akan bergeser lagi ke utara. Nah, oleh sebab itu tanggal 25 Desember itu disebut dengan solstice, winter solstice. Jadi itu adalah di mana mulai tanggal 25 Desember bumi belahan utara akan menikmati hari yang lebih panjang, lebih panjang, lebih panjang, lebih panjang lagi. Dan itu hari penyembahan Dewa Matahari. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat, ya, akhirnya di mana kekristenan yang jalan sesuai dengan tradisi itu, akhirnya satu bapak gereja tambahin lagi, wow, merayakan Natal 25 Desember. Yang satunya tambah lagi, akhirnya apa? Mereka semua menjadi footnote dalam artikel makalah. Padahal saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tidak ada yang bisa lebih benar dari ini, Alkitab. Tidak ada yang bisa lebih benar ya. Catatan Alkitab adalah catatan yang paling akurat dan reliable, paling bisa dipercaya ya. Catatan yang paling akurat dan paling. Sedangkan footnote berupa bapak gereja bilang begini, bapak gereja ini bilang itu, nenek gereja yang bilang ini, nanti kakek gereja bilang begitu. Semuanya bisa kacau balau ya. Semua bisa kacau balau. Jadi jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, jemaat Kristus hadir, ada di muka bumi ini, ada ya. Itu karena regenerasi. Dan jemaat Tuhan bisa benar sampai Tuhan datang. Bisa benar sampai Tuhan datang. Anda harus tahu satu hal, kita tidak boleh dipengaruhi hal-hal lain selain firman Tuhan yang 66 kitab ini. Tidak boleh. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, inilah standar ukur kebenaran, inilah pedoman kita, inilah firman Tuhan, hanya ini firman Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini harus menjadi satu ketetapan hati kita dulu, bahwa menjadikan Alkitab satu-satunya kebenaran yang kita junjung tinggi. Ini satu-satunya firman Tuhan, satu-satunya firman Tuhan. Tema khotbah hari ini mencapai kesatuan iman, mencapai kesatuan iman. Nah, mencapai kesatuan iman yang paling pertama, ini akan beberapa kali khotbah dengan tema ini, mencapai kesatuan iman. Tapi yang start awal ini saya katakan, mencapai kesatuan iman adalah kita harus memiliki ini standar ukurnya dulu, baru bisa. Kenapa? Karena kalau standarnya berbeda-beda tidak bisa. Standarnya berbeda-beda tidak bisa. Tadi jam 8 pagi, saya baru habisan sarapan, belum sempat mandi, datang 3 orang. Saya pikir mau ikut blok kelas punya, ternyata bukan. Ya. Yang katanya saya dikasih tahunya ada ibu tanti mau ketemu, saya pikir ibu tantinya kita, gitu. Ternyata bukan. Ya. Mereka datang ngobrol dengan saya di bawah. Saya bilang, yang ngobrol apa? Dia mempunyai konsep yang ingin dipaparkan kepada saya. Walah, saya pikir dia mempunyai. Saya bilang mau ikut blok kelas, ya bukan. Dia bukan mau ikut blok kelas. Ya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Lalu dia bilang apa? Kami dari berbagai agama, dari berbagai agama. Katanya ada jalan keselamatan di berbagai agama. Aha, ini pusing, saya lihat ini habisin waktu saja. Saya tawarkan ikut blok kelas, katanya belum bisa. Kemudian saya kasih tahu sama dia, saya bilang begini, ya. Saya bilang begini, Bapak, Ibu, tadi saya bilang, ya. Di lobi itu jam 8 itu ada banyak mahasiswa lihat-lihat tadi, you know. Saya bilang begini, yang pertama yang kita bisa satu pandangan, ada Tuhan yang bikin alam semesta ini, setuju? Nah, oh setuju. Nah, mereka setuju sekali. Oke, berarti ada Tuhan. Oke, coba. Nah, yang kedua saya bilang, Tuhan itu yang menciptakan alam semesta kita itu bisa omong, setuju nggak? Oh setuju, Tuhan bisa omong. Gitu. Oke, setuju. Ya. Saya bilang satu lagi, ya, bahwa selain Tuhan,
Kita tahu ada iblis, ada setan yang memusuhi Tuhan. Setuju? Oh setuju, setuju. Oke, sudah 3 kan. Ini kan mencapai kesatuan. Setuju, setuju. Oke, saya bilang. Nah, sekarang keempat saya bilang. Yang Tuhan itu berfirman, saya bilang. Kalau Tuhan bisa berfirman, iblis bisa berfirman tidak? Oh bisa. Oh ya, oke. Setuju iblis bisa berfirman. Ya enggak? Setuju enggak? Setuju. Oke. Tuhan bisa berfirman dan apa? Iblis bisa berfirman, betul nggak? Oke, biasanya Tuhan berfirman. Kalau Suhento berfirman salah gitu ya. Iblis ngomong gitu ya. Oke. Saya bilang begini. Setuju nggak lagi bahwa kalau iblis berfirman, dia ngomong, dia tidak pernah bilang dia yang ngomong. Dia bilang itu firman Tuhan. Setuju nggak? Oh setuju Pak, setuju. Oke. Jadi saya bilang ya, Tuhan berfirman. Iblis juga berfirman, tapi repotnya iblis nggak bilang firmannya, tapi firman Tuhan. Nah, betul nggak? Kan repot nih sekarang. Nah, saya bilang akhirnya kan gini, bisa nggak kita simpulkan begini? Saya lihat jam terus, karena saya bilang begini ya. Ini kalau ada 5 kitab, saya bilang 5 kitab A, B, C, D, E. 5-5-nya bilang firman Tuhan. Iblis nggak mau ngaku punya dia. Dia bilang firman Tuhan. Nah, saya bilang ini 5-5-nya bang firman Tuhan loh. Ya. Nggak ada yang ngaku. Oh enggak, ini saya punya firman iblis. Nggak ada. Tidak ada. Semuanya bilang dia firman Tuhan. Nah, yang repot tuh kita sekarang. Saya bilang yang repot tuh kita sekarang ini. Saya bilang ada kemungkinannya gini. Kemungkinan pertama semuanya firman Tuhan. Kemungkinan kedua, semuanya bukan firman Tuhan. Kemungkinan ketiga, di antaranya ada firman Tuhan. Nah, saya bilang, kemungkinan satu dulu, semuanya firman Tuhan. Mungkin tidak. Ya agak pusing-pusing mereka. Saya bilang begini, kalau 5 kitab ini A, B, C, D, E, isinya beda-beda. Mungkin nggak semuanya firman Tuhan? Tidak mungkin Pak. Oke, setuju, tidak mungkin. Ya, jadi tidak mungkin loh. Kalau Tuhan ngomong itu tidak boleh bertentangan. Ngomong di A sampai di E mesti sama, saudara. Ya. Dan tidak ada kepentingan Tuhan untuk bikin banyak firman. Apa nggak ngacaukan orang? Ya toh? Saya bilang semuanya firman Tuhan tidak mungkin. Oke, setuju. Semuanya bukan firman Tuhan, setuju nggak? Dia agak pusing-pusing juga dengan saya main-main begitu ya. Kalau kamu tadi bilang bahwa Tuhan bisa omong, Tuhan berfirman, berarti semuanya bukan firman Tuhan juga salah. Mengapa? Berarti Tuhan tidak bisa omong kalau tidak ada firman Tuhan. Oke? Nah, setuju nggak? Dua dulu saya bilang. Semuanya firman Tuhan, never, tidak mungkin. Semuanya firman Tuhan, ya, tidak mungkin. Semuanya bukan firman Tuhan, tidak ada firman Tuhan, tidak setuju juga. Kalau gitu, tinggal satu. Apa? Di antaranya ada satu yang firman Tuhan. Di antara yang bertentangan satu firman. Nah, saya bilang, saya sudah baca buku-buku yang menunjukkan dirinya, yang menyatakan dirinya firman Tuhan, saya sudah baca. Malah tadi pagi saya bilang, baru ada orang paskan saya, satu orang berkhotbah begitu hebat dari suatu agama. Khotbahnya apa? Nah, kenikmatan yang terhebat yang Tuhan akan hadiahkan kita di surga adalah kenikmatan seks. Karena di dunia ini kita disuruh tahan-tahan, jadi sampai di surga dia lepas. Waduh. Simu tanya saya, kamu dengar apa gitu kan? Ya kadang-kadang ya bagaimana ya, orang udah pass ke kita lihat sebentar deh gitu ya, daripada nggak dilihat gitu. Coba kamu bisa bayangkan. Saya bilang yang ngomong begini, kalau di kitabnya ada tulis macam ini mustahil bisa firman Tuhan. Ya. Kalau ada surga yang tempat macam begitu, saya menolak pergi. Betul, saya tidak mau ke sana. Bayangkan pergi ke surga yang lebih bebas dari rumah pelacuran. Rumah pelacurannya kamu tak boleh sembarangan, betul nggak? Pakai pesan lah, inilah itu. Gitu. Ini sampai di sana bisa macam begitu, kamu bisa bayangkan, ya, saya nolak ke surga begitu. Itu tidak mungkin, mustahil punya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya bilang satunya firman Tuhan. Saya sudah baca semua banyak buku, saudara.
Saya baca, cuman satu ini yang saya tahu firman Tuhan. Yang saya tidak dapatkan salahnya. Ya. Saya tidak dapatkan salahnya. Yang saya tahu dia berasal dari Allah yang maha benar. Yang saya tahu, ya, dia berasal dari Allah yang maha suci. Dia berasal dari Allah yang maha kasih. Ada kasih yang paling besar di dalamnya. Ada mengajarkan kekudusan. Kalau di dunia ini saja kita harus hidup kudus, masa sampai di surga nggak kudus? Ngawur. Ini ngawur ya sebenarnya. Kacau ya loh. Nah, saya bilang ya, sebenarnya Pak, Bu, saya bilang, kita ada waktu ngomong, tapi saya sekarang ada urusan, saya bilang. Cari tahu, saya bilang. Kalau ini firman Tuhan, satu-satunya. Kita harus tahu dari sini semuanya. Inilah petunjuk bagi kita pergi ke surga. Ini petunjuk bagi kita pergi ke surga. Dan saya kasih tahu, iblis berusaha untuk menghancurkan ini dengan segala macam cara, bahkan yang tidak terpikirkan oleh manusia, karena manusia bodoh. Tidak terpikirkan oleh manusia. Di dalamnya, di baliknya ada tipu muslihat iblis. Iblis itu tipu muslihat. Ya, kalau tipu muslihat itu sepertinya benar, tapi ujungnya kok jadi salah gitu. Itu tipu muslihat. Hati-hati. Nah, menyerang Alkitab dan kemudian menyerang gereja serentak ya. Oh, tercatat dalam sejarah betapa gereja diserang tak habis-habisnya dalam segala arah. Tak habis-habisnya ya. Dalam segala arah gereja diserang. Puji syukur kepada Tuhan, kita masih bisa berjemaat seperti begini. Amin. Ya, puji syukur kepada Tuhan. Ya. Saya katakan, sesulit apapun juga, orang Kristen pernah mengalaminya. Sesulit apapun juga, kalau kita bisa berkumpul sejumlah orang, tidak bisa berkumpul 300 orang, 30 orang mungkin bisa. Betul nggak? 30 orang mungkin bisa. Tidak bisa 30 orang, 10 orang. Itu namanya berjemaat. Saya tidak tahu kapan masa itu akan tiba. Tapi jikalau masa itu akan tiba, kita tidak mungkin lagi bisa berkumpul 500 orang, 300 orang. Tidak bisa. Dan kita berkumpul 2-30 orang. Saling menguatkan satu, membentuk jemaat. Membentuk jemaat apa? Nah, tadi kita kembali lagi ke tema kita. Mencapai kesatuan iman, mencapai kesatuan iman. Nah, jemaat punya keutamaan. Titik pentingnya jemaat itu apa? Mencapai kesatuan iman. Itu yang Rasul Paulus tulis kepada jemaat di Efesus. Mencapai kesatuan iman. Nah, seperti tadi saya bilang sama orang yang datang itu, cari saya itu. Jadi apa yang saya bilang? Kita sama-sama percaya ada Allah, setuju nggak? Setuju. Kita percaya ini, setuju nggak? Setuju. Jadi poin-poinnya harus setuju. Baru kita mencapai kesatuan iman. Ya. Mencapai kesatuan iman itu sangat penting, saudara. Banyak orang pikir, waduh, kita bergereja. No, bergereja sembarangan. Tuhan mau yang paling utama dari sebuah gereja itu adalah adanya kesatuan iman. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, tahu nggak mengapa Tuhan begitu memberkati jemaat Grafe? Tuhan memberkati. Anda tahu bagaimana Tuhan memberkati Grafe? Secara rohani maupun materi semuanya. Tuhan memberkati, ya, Tuhan memberkati Grafe. Kenapa tahu nggak? Karena sejak hari pertamanya jemaat Grafe berdiri, kita mempunyai satu kesatuan iman, punya pengajaran kita aminkan. Ini satu kesatuan iman, bukan cuman kesatuan iman, kesatuan hati. Ya, jemaat memiliki satu kesatuan hati. Sebenarnya begini. Bukanlah kehendak Tuhan gereja besar-besar sampai ribuan orang, tapi tidak sehati. Bukan itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau adalah apa? Ada kesatuan hati. Nah, berapa banyak orang bisa mencapai kesatuan hati itu? Itulah yang terbaik. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya seringkali mengajarkan, banyak orang tidak tahu bahwa doa yang paling Tuhan dengar, bukan yang pakai loudspeaker dihadapkan ke atas teriak kenceng-kenceng. Tuhan maha dengar kok. Ya, bukan itu. Doa yang paling Tuhan dengar itu bukan ada kita biston dulu, zaman dulu bilang,
Kita doa rantai. Ada orang pastor saya, Pak Suhento bisa ikut dalam doa rantai. Kenapa doa mesti pakai rantai? Saya nanya, waduh ini ya, kacau-kacau ini. Saudara yang saya kasih doa, tahu tidak doa yang Tuhan paling dengar itu apa? Doa yang Tuhan paling dengar itu ada doa jemaat. Doa jemaat. Mengapa doa jemaat paling Tuhan dengar? Anda tahu jemaat itu apa tadi kita sudah baca? Katanya apa? Tubuh Kristus. Saya tanya, kalau permintaan orang lain sama kepala saya dengan permintaan tubuh saya kepada kepala saya, mana yang paling didengar? Tubuh, betul nggak? Kalau perut sudah keroncongan pasti cari lirik-lirik dapur, betul nggak? Ini kan sudah, karena apa? Ini permintaan tubuh kepada kepala. Nah, makanya ketika jemaat sudah sehati mendoakan satu hal, itu pasti Tuhan akan dengar. Kalau jemaat sehati, ya, jemaat sehati. Tapi kalau jemaat nggak sehati, berantakan, Tuhan tidak dengar doa demikian. Nah, oleh sebab itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita mesti waspada. Kita tahu gereja ada sampai hari ini, itu indah. Dan kita tahu bahwa gereja berjalan. Ada buku petunjuk dari Tuhan bagaimana gereja ini harus berjalan. Dan Tuhan mau jemaat ini betul-betul jalan sesuai dengan Alkitab. Dan bisa mencapai kesatuan iman. Mencapai kesatuan iman. Mencapai kesatuan iman itu apa? Tadinya imannya beda-beda, kacau-kacau. Ya toh? Sebelum datang ke sini nyembah patung yang perutnya besar misalnya gitu. Sebelum datang ke sini pergi ke kumpulan yang tadi mengharapkan masuk surga ketemu bidadari gitu. Ya. Sebelum ke sini Anda pergi kemana dan lain sebagainya. Di tempat inilah kemudian disatukan imannya. Dan pada waktu baru datang ke sini masih banyak hal yang belum bersatu. Belum bersatu. Maka itu perlu satu penyatuan. Sehingga kita mencapai satu kesatuan iman. Dan kalau satu kesatuan iman, Tuhan ada di pihak kita. Karena ini tubuhnya yang harmonis. Tubuhnya yang harmonis. Dan melalui jemaat tidak besar-besar, tapi yang sehati, sepikir, sejiwa. Melalui jemaat yang demikian inilah, maka Injil diberitakan kemana-mana. Dan karena Tuhan mau Injil diberitakan kemana-mana, saudara tahu, ya, Injil diberitakan kemana-mana. Ketika Injil diberitakan, ya bukan cuma perlu orang untuk omong, perlu apa? Perlu dana juga, betul nggak? Ya, waduh, ya loh. Sampai bayangkan kita urus dari Jakarta sampai ke Papua sana, ya, betapa semuanya itu. Dan ketika Tuhan mau kita melakukan pekerjaan itu, ketika Tuhan mau kita melakukan pekerjaan itu, menurut Anda Tuhan berkati nggak secara materi? Tuhan akan berkati secara materi. Karena Tuhan mau pekerjaan itu kita lakukan. Tuhan mau. Sejak berapa puluh tahun saya selalu berkata kepada jemaat Garafe, orang-orang muda, berani nggak kamu berkata, Tuhan pakai saya, Tuhan pakai saya. Ya, oke, saya tidak masuk sekolah Alkitab, tapi pakai saya setidaknya untuk mendukung, menyokong secara fisik, menyokong. Karena apa? Ini dua harus seimbang. Ada yang pergi, ya, enggak punya apa-apa, dia cuma bersedia dididik, kemudian pergi, dan harus ada yang pegang, gitu. Nah, saya lihat ada satu malapetaka, ada lubang besarnya kira-kira sebesar drum gitu. Ada anak kecil jatuh ke bawah sana, cukup dalam gitu, puluhan meter. Nah, bagaimana cara ngambil itu, tahu nggak? Ada satu anak muda, dia rela diikat kakinya diikat jadi kepalanya sebelah bawah, jadi diturunin sampai ke bawah. Di sana dia gendong anak itu, kemudian mereka tarik dia naik gitu. Itu yang saya kasih dalam Tuhan. Ada yang turun ke bawah. Kalau yang turun ke bawah sudah turun ke bawah, dia bilang oke, boleh naik. Kita semua pergi, nggak mau naik, nggak mau tarik. Bagaimana? Nggak bisa. Ya toh, dia teriak-teriak di bawah. Oke, saya sudah gendong dia, kalian tarik. Gitu. Enggak, kita semua nggak mau tarik gitu. Mana bisa? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya. Kalau engkau yakin, ya, bahwa gereja ini telah bekerja dengan baik, melayani dengan baik, ya, kita
usaha. Ya. Oh, luar biasa. Kasih karunia Tuhan. Nah, mulai besok kita blok kelas, saudara. Mulai besok kita blok kelas. Wow, kebutuhan dananya di luar dugaan. Kenapa di luar dugaan? Ternyata yang daftar sudah berapa, Manalina? 170-an yang daftar. Yang daftar 107. Yang nginap di sini lebih dari 100, saudara. Yang nginap di sini lebih dari 100. Tadi malam agak pusing, di stop nggak Pak kalau mau daftar lagi? Mau sekarang stop, udah terlambat gitu. Bagaimana gitu? Lalu tahu nggak apa? Kemarin beli bantal saja lebih dari 100, tahu nggak, ada satu bantal beli bantal. Ini saya tadi malam bilang sama Simu, saya bilang, waduh kalau kasur nggak cukup bagaimana kita bisa beli kasur ya? Simu bilang nggak ada yang jual lagi. Toko kasur sudah libur. Ya, sudah libur, semua sudah libur. Waduh, saya bilang, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, tahu nggak yang paling saya khawatirkan, pusingkan itu? Kalau masak no problem, ya toh. Udah banyak ibu-ibu yang sudah siap tenaga, sudah masak. Tahu nggak apa? Saya bilang, mudah-mudahan mandinya airnya cukup, gitu. Kalau tidak jadi ikan asin. Saudara, ya mengapa begitu banyak tiba-tiba begitu? Oke, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, lihatlah apa yang kita kerjakan, apa yang kita kerjakan. Ya, yang daftar begitu banyak mungkin karena libur. Ya, dan ya kita bilang kebutuhan betul-betul di luar kalkulasi. Tadinya saya pikir ya oke, 20 juta pasti cukup lah gitu ya. Kan katanya bagian konsumsi untuk belasan juta. Tapi katanya beli bantal saja sudah berapa juta. Kita beli itu apa? Ini solar untuk nyala genset kita 5 hari. Sudah berapa juta beli solar ya untuk siapkan ini. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, lihatlah apa yang dikerjakan. Tuhan hanya mau anak-anaknya di dalam sebuah jemaat yang sehati berkata, Tuhan pakailah aku ya, supaya saya bisa ada bagian di dalamnya, mencapai kesatuan iman. Mari kita berdoa. Kiranya Tuhan menolong seluruh jemaat. Tuhan sangat ingin sebuah jemaat yang sehati sepikir melakukan kehendak Tuhan dengan sebaik-baiknya, memenangkan jiwa sebanyak-banyaknya. Tuhan kiranya menolong semuanya. Bapa di sorga, kami hanya mau jemaat ini berjalan sesuai dengan ketetapan-Mu. Pimpinlah jemaat ini Tuhan yang adalah tubuh-Mu. Pimpinlah kami semua yang tergabung di dalamnya. Tuhan tolonglah supaya kami betul-betul sehati sepikir, supaya kami mencapai kesatuan iman, karena itulah yang indah di hadapan-Mu, di mana kami bisa harmonis, sehati, satu iman, satu konsep, satu pelayanan, satu pandangan, berpegangan tangan, terjalin harmonis, indah. Tuhan pimpin kami semuanya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.